Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak di channel YouTube Bapak dan pembahasan kimia kali ini. Pada pembahasan kali ini Bapak ingin memberikan sebuah tips bagaimana cara menentukan periode dan golongan sebuah unsur menggunakan metode Bohr. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mencari elektron valensi, gitu kan ya, mencari elektron valensi dengan menggunakan metode Bohr. Yaitu ada kulitnya, ada kulit K, kulit L, kulit M, dan juga kulit N. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengembangan dari Bohr itu sendiri. Selain bisa digunakan untuk mencari elektron valensi, metode Bohr juga bisa digunakan untuk mencari berapakah nilai periode dan golongan suatu unsur, terutama di golongan A. Kok bisa golongan A aja, Pak? Jadi gini, kalau dalam kimia itu tabel periodik unsur itu ada yang disebut golongan A, ada juga yang disebut golongan B. Terus ada lagi yang disebut sebagai uh, aktinida, malaktinida kalau tidak salah tuh, Bapak tidak salah ya. Oke, pada kesempatan kali ini metode Bohr ini hanya khusus bisa digunakan pada golongan A saja. Pak, untuk golongan B gimana? Nanti golongan B kita menggunakan asas Akbau di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini Bapak punya dua unsur. Oke. Tentu ada tugasnya di sini ya. Ada tugasnya di sini. Oke, kita akan bahas contoh soalnya terlebih dahulu. Contoh soal pertama ada Mg. Ada unsur Mg. Mg ini adalah magnesium. Mg ini memiliki nomor atom senilai 12. Nomor atom ya. Di sini nomor masanya sengaja Bapak nggak kasih karena nomor massa tidak terlalu berguna di pembahasan kali ini. Oke. Di sini dengan cara yang sama, kita menggunakan metode Bohr terlebih dahulu, agar kita tahu berapakah periode dan golongannya. Oke, langkah pertama kita harus pecah si nomor atom 12 ini sesuai dengan kulit-kulitnya. Ingat, di kulit K itu dia hanya maksimal menampung 2 elektron saja. Otomatis dari 12 elektron kita hanya mampu memberikan 2 elektron saja di sini. 2 elektron saja. Oke, berarti sisa 10 dong. Dari 12 diambil 2, sisa 10. Nah, di kulit L di kulit L ini hanya bisa menampung 8 elektron saja, tidak bisa lebih. Nah, kita taruh di sini 8 elektron. Gitu kan ya, 2 tambah 8 udah 10. Berarti sisa berapa kalau tambah 12? Sisa 2. Karena 2 sisanya di bawah dari 8, maka sisanya kita taruh di kulit M saja. Bahkan kulit M ini mampu menampung 18, Pak. Iya. Kalau misalkan kita tidak mampu memberi 18, ya kita berinya 8. Kalau kita tidak mampu beri 8, ya udah kita beri sisanya semua. Termasuk si 2 ini. Oke. Jadi, nah, dengan menggunakan kaidah atau metode Bohr, si Mg ini, magnesium ini, mendapatkan 2,82 dengan elektron valensi di akhir. Elektron valensinya berapa? 2. Ini adalah elektron valensi yang kemarin kan ya. Nah, pada pembahasan ini, Bapak, bentar dulu. Kita akan menentukan periode dan golongan unsur. Bagaimana cara menentukan periodenya? Kita fokus pada hasil kita yang ini. 2,8,2 yang udah kita pecah berdasarkan kulit K, L, M, dan N-nya. Oke, berarti di sini akhirannya berapa nih? Elektron valensinya 2 kan? Nah, elektron valensi ini selain dia menunjukkan sebagai elektron valensi, maka dia juga bisa menunjukkan sebagai golongannya. Nah, pada Mg ini golongannya berapa? Golongannya Bapak taruh di bawah ya. Sini. Nah, golongannya adalah golongan 2A. Kenapa 2A? Kita lihat di elektron valensi aja. Jadi elektron valensi ini berguna untuk menentukan berapa dia termasuk ke golongan mana. Termasuk ke dalam golongan 2A. Nah, kalau golongan itu kita pakai Romawi ya, Bapak salah. Kita pakai Romawi. Golongan 2A. Paham ya sampai sini ya? Jadi elektron valensi itu berguna untuk menentukan golongannya. Bisa ya? Nah, lalu periodenya berapa, Pak? Nah, periode adalah banyaknya kulit yang kita gunakan. Ada berapa banyak kulit yang kita gunakan? Ada kulit K, kulit L, dan juga kulit M. Berarti ada tiga kulit. Oleh karena itu, periodenya adalah periode ketiga. Karena banyaknya kulit yang kita pakai ada 3. Gimana? Paham? Pak, satu contoh soal lagi dong, Pak. Oke, kita satu contoh soal lagi ya. Di sini Bapak kasih yang kecil-kecil dulu.
Kita akan memecah contoh yang kedua, itu klor atau klorida. Klor ya disebutnya, ini adalah termasuk salah satu unsur yang pekat yang bisa bikin kulit kita melepuh. Oke, kita akan bahas lagi. Ingat, di kulit K, berapa banyak kulit K yang bisa ditampung? Berapa banyak elektron yang kulit K bisa tampung? Yaitu 2 elektron. Dengan cara yang sama. Di kulit L, 8 elektron. 10. Sisanya berapa? Sisanya 7. Oke. Karena 7 itu di bawah dari 8, berarti kita bisa langsung masukkan semuanya ke sini. 7 elektron. Kalau yang di atas 8 harus dipecah dulu ya. 8 dan sisanya. Karena 7 ini di bawah 8, kita langsung masukin. Oke. Berarti berapa di sini kesimpulannya? 2,8,7. Dengan 7 sebagai elektron valensinya. Nah, itu ya. Sekarang kita taruh di sini. Berapakah golongannya? Gitu kan ya. Dan berapakah periodenya? Wah, ini udah gampang banget ya. Dengan cara yang sama. Golongan itu tadi berdasarkan dari elektron valensinya. Si golongan ini berdasarkan dari elektron valensi. Jadi si elektron valensi ini menggambarkan dia termasuk golongan berapa. Oke, berarti dia termasuk golongan 7A. Bagaimana nulis 7 dalam Romawi? Kita cek V, 7A. Oke. Periodenya, periode keberapa? Lihat, banyaknya kulit yang dia gunakan ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 kulit yang dia gunakan. Berarti dia termasuk dalam periode ke-3. Gampang ya? Gampang dong. Nah, terus selanjutnya tugasnya adalah tentukan periode dan golongan dari unsur berikut ini dengan menggunakan metode Bohr. Sama kayak contoh yang di atas. Oke, yang pertama ada fosfat dengan nomor atom 15. Yang kedua, Bapak kasih nitrogen. Bapak kasih nitrogen ya. Dengan nomor atomnya 7. Yang ketiga, Bapak kasih aluminium dengan nomor atom 13. Yang keempat, Bapak banyak amat Pak, nggak apa-apa. Yang keempat yang lebih besar ya. Yang keempat Bapak kasih brom dengan nomor atom 35. Oke, kalian tentukan di mana, berapa besar golongannya, periodenya dengan menggunakan metode Bohr. Artinya kalau dengan menggunakan metode Bohr, kalian full sampai ke sini ya. Semuanya kalian tulis. Ini namanya lengkap. Oke, jelas. Nanti dikumpulkan di mana, Pak? Dikumpulkannya ke email Bapak. Oke. Karena kenapa nggak ke WhatsApp? Ini ramai banget WhatsApp-nya, jadi takutnya kalian tidak terbaca di WhatsApp. Oke, kalian bisa kirim ke email Bapak yang ini. Oke. Ditunggu sampai pelajaran hari ini. Oke, sampai jam 12 malam Bapak tunggu. Oke, terima kasih.